sebab seorang Arabi nanya sama Nabi sholat apa yang wajib? 5 waktu doang, selebihnya sunat. Id ini yang paling tinggi Idul Adha. Idul Fitri nomor 2. Sebab Idul Adha ada di Qur'annya, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu salat Idul Adha. Idul Fitri enggak ada bunyinya. Nah, salat Id ini ada 3 caranya. Pertama, cara ringan. Cara ringan tuh kayak tadi tarawih aja tuh. Kayak qobliyah dhuhur. Biasa aja normal. Saya salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat. Menjadi imam dah. Allahu Akbar, iftitah, baca surat Fatihah, surat dalam qabda kuliah, lalu kemudian ruku, sujud biasa normal, bangun lagi Allah Akbar, Fatihah, baca surat dah kulhu, salam. Jadi namanya salat Id pendek. Itu begitu. Boleh begitu tuh, boleh. Enggak menyalahi, emang diajarin sama Nabi. Namanya salat Id pendek. Disebutnya aqallul Id. Ada ausatnya. Ausatnya ditambah dengan sunnah hayat. Tambah takbir 7 rakaat pertama, kedua 5. Jadi takbirnya pertama 8, kedua 6. Kalau ngitung takbir berdiri, dijadikan 5 ditambah 1, 7 ditambah 1. Kalau 7 ditambah takbir ihram. Gitu. Jadi Allahu Akbar itu takbir ihram, rukun. Ditambah lagi 7 lagi. Tapi sebelum takbirin doa iftitah dulu. Kalau jadi imam yang panjang iftitahnya. Jadi wa ana muslimin tambahin lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Jadi imam. Biar makmumnya dapat takbir. Biar makmumnya. Gitu. Kalau makmumnya banyak, kita mau udah mulai Allahu Akbar, dia belum musolli. Anda nggak dapat 7, dia kadang dapat 3 dapatnya. Begitu Am ya? Begitu. Kalau ialnya udah ngerti ini. Begitu. Jadi biar dapat 7. Diselingi Allahu Akbar. Hitung aja pakai begini. Gitu. Biar agak lupa. Allahu Akbar. Selingi subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah. Tapi udah iftitah dulu. Biasa iftitah dulu yang panjang. Udah selesai iftitah. Takbir datuh 7 kali. Biar enggak buru-buru diselingi tasbih. Baqiyatus shalihat. Subhanallah. Alhamdulillah. Begitu. Udah baca Fatihah. Nabi sih baca suratnya adalah surat Qaf. Istilah kalau kita musabih saja dia ngapal dah. Kalau ngapal sekarang udah waktunya mepet, repot juga lagi. Udah sabihis saja. Sabihis. Begitu. Sabihis. Sebetulnya surat itu surat tentang kematian dan kiamat itu isinya. Gitu. Sama juga lah sabihis. Selesai ruku sujud, bangun lagi. Allah Akbar, namanya takbir diri. Tambah 5 nih. Napas dulu bentar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilallah. Udah 5 baru Fatihah lagi. Kalau lupa nggak perlu sujud sahwi, kan di kitabnya begitu. Kalau lupa balik lagi, batal salatnya. Ada yang ingetin subhanallah, sujud sahwi, batal lagi salatnya. Begitu. Jadi sunnah ayat mah kayak doa sujud, bukan sunnah abad, nggak ada sujud sahwi, nggak ada. Sesudah salam salat Id, dilihat lebaran apa, Idul Adha. Kalau Idul Adha takbiran dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paling nggak 3 kali. Kalau Idul Fitri nggak usah, nggak ada suruhannya dari nabinya. Habis salam dah. Ini namanya nomor 2. Nomor 3-nya yang paling topnya ditambah khutbah Id, ditambah
Khutbah Id ada aturannya lagi. 9 takbirnya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar sebelum alhamdulillah. Takbir kedua, khutbah keduanya 7 Allah Akbarnya. Itu begitu. Jadi sebelum khatib naik begitu biasa suruh baca, ada yang lagu-laguin tuh. As-sholat tuh namanya adzan tuh. Adzan buat sholat sunat. As-sholat sebelum sholatnya tuh si Bilalnya. As-sholat li'idil fitri raka'ataini jami'an jarakumullah dan rahimakumullah, terserah itu muhasabakumullah. Itu namanya adzan buat sholat sunat kayak taraweh pertama tuh. Sholat tarawih ajarakumullah tuh adzan namanya. Enggak usah terus-terusan. Adzan sekali aja, jangan rakaat besok adzan lagi, saudara itu adzan dulu sekali aja, adzan kita di pertama aja, begitu adzan, gitu, itu namanya adzan. Jangan kita jadi imam as-sholatu jami'ah rahimakumullah, itu namanya adzan buat sholat sunat. Nggak boleh jadi imam as-sholatu jami'ah, mananya mari sholat sunat berjamaah dohor ke sholat sunat begitu. Ini namanya salah. Terus sebelum khatib naik inna Allah malaikatahu baca datu. Kemudian khatib naik ke mimbar, doa kitanya. Jadi habis sholatnya nggak ada doa. Tuh doa habis sholatnya di diri ini di si Bilal yang doa. Jadi habis salamnya Idul Fitri nggak ada doa, Idul Adha nggak ada doa, cuma Idul Adha ditambah takbir muqayyad. Udah ada takbiran Idul Adha, Idul Fitri nggak usah, salah kalau ada takbiran. Jadi nanti khatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bilal doa sebelum khatib itu, karena tadi sholat idnya belum doa tadi tuh sholat tuh, maka doa si Bilal yang ngadep timur. Doa. Ya apakah yang bisa Rabbana atina ya bisanya. Doanya Allah maqwil Islam wal muslimin. Ya apa itu mah doa intinya mah. Habis sholat aja dah dulu. Baru si imamnya baca. Ya qaiman, mau pakai lagu enggak apa-apa. Ya qaiman bisudil khatibi 'alal mimbar rahimakumullah. Ya qaiman bisudil khatibi 'alal mimbar rahimakumullah. Itu pakai lagu mah urusannya itu lagu dah gitu. Itu maknanya bahasanya wahai orang yang kagak pengen dengerin khutbah monggo pulang aja nggak apa-apa, cuman nggak ngerti orang kampung duduk aja orang disuruh pulang. Itu maknanya begitu itu. Ya qaiman tuh maknanya gitu. Kalau mau pulang nggak dengerin khutbah kagak ngapa, tapi dengerin khutbah lebih baik. Baru udah selesai khutbah. Tuh ya qaiman tuh begitu. Maknanya ya qaiman tuh. Maknanya begitu. Sunat nabinya begitu. Jadi kalau mau pulang. Itu untung nggak ngerti orang kampungnya gitu. Jadi duduk aja dia. Pulang nggak apa-apa. Kata nabinya begitu. Itu aturan sholat id. Jadi doa Bilal itu, jangan khatibnya naik ndak doa. Sama sholat gerhana kayak begitu juga prakteknya, kayak id diri doa begitu sama aja. Cuman di Idul Fitri ndak ada bisalamnya takbiran, jangan takbiran, enggak sunat. Boleh sih kalau memang dosa ya kagak sih, jangan menyalahi aja, enggak dosa. Gitu, menyalahi aja. Sama kayak kita nyabitin bulu ketek, itu juga sunnah iya tapi jangan dibuka umum juga. Begitu, nyalahi ajaran, bukan enggak ajaran Nabi. Gitu. Jadi harus rapi di dalam praktek sholat id. Begitu. Jadi harus diatur. Doa dulu sebelum khutbahnya, karena habis sholatnya nggak ada doa. Jadi habis sholat itu langsung aja dia diri gitu. Kalau Idul Fitri mah
Kalau Idul Adha takbiran, yang enggak namanya takbir muqayyad dari mulai tanggal 9 hari Arafah subuh terakhir hari tasrik asar. Setiap habis sholat takbiran itu Idul Adha. Idul Fitri enggak ada. Idul Fitri enggak ada. Idul Fitri ini. Sholat Id ini hasil perombakan Nabi dari budaya jahiliyah. Jahiliyah itu ada lebaran namanya Mahrojan, yang satu Nairuz diganti sama Nabi menjadi Idul Adha dan Idul Fitri gitu sebagai hari Aid buat kita. Begitu hari Aid, begitu Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu ada dua maknanya. Id itu artinya balik lagi. Fitri itu ada di kita. Mananya buka fitri itu. Begitu. Iftar buka. Kembali buka, mananya kembali makan-makan. Biasa aja, yang tadinya nggak makan jadi makan. Maka di Arab tuh biasa Idul Fitri itu. Kayak Jumat aja, nggak rame heboh ke Indonesia. Kalau di Indonesia Idul Fitrinya Id, kembali fitrinya kesucian. Jadi kita kembali suci, begitu. Jadi heboh, begitu. Jadi ngartiinnya kayak begitu. Ngertiinnya ditinjau dari sisi hubungan tasawuf di Indonesia. Kalau di Arab enggak, maka Idul Fitri ya kayak sholat Jumat aja, habis sholat ya udah makan udah ya. Kayak begitu, enggak heboh, enggak ada mudik, enggak ada apa, biasa aja ke Jumat di Arab sampai detik ini. Di Indonesia aja ya luar biasa, dapat ulama-ulama tentu itu juga. Jadi sholat Id itu begitu. Jadi enggak usah kalau salah takbirnya kurang atuh ya biarin aja. Orang kata subhanallah jangan dengerin, yang subhanallah yang kagak ngerti. Gitu terus aja jalan. Jadi diingat-ingat juga. Tadinya ngumumin awas nih, sholat Id ini sholat yang jarang nih, setahun 2 kali. Jangan sampai lupa nih. Pertama takbir 7, kedua 5. Dia lupa juga dia ngomongin. Itu ada juga yang kayak begitu tuh. Dia ngomongin, dia lupa dia. Begitu. Jadi kita harus benar begitu. Jadi diingat-ingat. Gitu 7, 5. Ini gampang sih ngitungnya, ingat-ingatnya. Pokoknya ganjil. Kalau buat sholat 7 turunin angka ganjilnya jadi 5. Kalau buat khutbah naikin 9 baru turunin 7 gitu. Jadi gampang ingat-ingatnya kalau khutbah begitu. Khutbah Id. Cuma kalau khutbah Id mau karena sunat, kentut nggak apa-apa, nggak punya wudhu nggak apa-apa, cewek aja nggak apa-apa. Gitu, boleh-boleh aja bukan itu mah, enggak khutbah juga enggak apa-apa, gitu, enggak apa-apa, yang kayak begitu. Kalau Idul Fitri siangan jam 7 gitu, kalau Idul Adha pagian tengah 7, kalau Idul Adha-nya jam 7, Idul Fitri tengah 8. Kasihan yang habis takbir keliling, biar keburu sholat Id, begitu maksudnya. Kalau Idul Adha enggak ada takbir keliling. Jadi pagian aja karena mau motong. Jadi dibedakan Idul Fitri Idul Adha. Idul Fitri terangan biar agak siang. Ya, tapi kalau kayak macam corona mah bareng sama ibu doang sama bapak. Nggak usah siang-siang juga, nungguin siapa dia. Agak ada yang ditungguin begitu. Yang kayak begitu. Jadi itu sholat itu. Sholat begitu. Jadi nggak apa-apa kayak qobliyah dhuhur. Begitu boleh, nggak pakai tambah 75, enggak apa-apa, gitu. Itu namanya minimal, cara itu namanya sunnah hayat. Yang warid itu temanya nyuruh ngingetin zakat, fitrah, yang warid dari nabinya. Ingetin zakat fitrah yang muqaddal hal, jangan sampai orang belum zakat, terangin hukum zakat fitrah dari malam, yang mulai bolehnya dari awal Ramadan, mulai ketemu wajibnya malam takbir, ganjaran yang paling gede habis sholat subuh sampai menjelang sholat Id, kemudian makruh habis sholat Id sampai maghrib,
maghrib haram, nerangin begitu yang dari nabinya di dalam isi khutbahnya tentang nyuruh hukum. Nabi itu lebih mengedepankan hukum. Jadi yang dibedain hukum idul adha, hukum kurban, hukum haji. Gitu. Jadi itu tema-tema yang pokok. Tema yang pokok. Kalau sekarang temanya ujian. Begitu temanya. Ujian tema sekarang. Begitu puasa adalah ujian dari Allah. Begitu puasa. Gitu. Jadi siapa aja yang dilihat begitu di dalam materi khutbah, gitu banyak materi khutbah. Pakai tergantung kalau di khutbah, karena khutbah ini kalau di orang Muhammadiyah sekali nggak apa-apa pakai salam terakhirnya. Orang Muhammadiyah sekali nggak apa-apa, nggak khutbah juga nggak apa-apa, daripada ribut nggak dapat duit ya kan. Jadi hidup itu dibikin nyantai saja gitu. Kalau kita di kampung khutbahnya berapa kali? 2 kali, iya nggak baik. Dia bilang, Pak sekali aja, bagus. Yang penting kan amplopnya sama aja, begitu. Jadi nggak usah dibikin bingung. Hidup itu dibikin luas enak, begitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau pengen sempurna ya 2 kali khutbahnya, emang dari nabinya 2 kali, begitu.